Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari, bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Mari sekali lagi boleh sorak-sorak buat Tuhan, sorakan haleluya. Shalom GBI PRJ. Saya percaya kita semua merasakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan selama minggu ini, amin.
Saya rindu untuk mengajak kita semua untuk masuk dalam pujian penyembahan ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita tanggalkan beban kita fokus untuk memuji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Karena Engkau baik. Terima kasih karena Engkau selalu ada buat kami. Terima kasih karena Engkau menemukan kami, Engkau mencari kami ketika kami kehilangan arah Tuhan. Kami mau terus memuji-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan dengan apa yang kami punya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Terima kasih ya Tuhan, Kau menemukan hidup kami, Kau menunggu hidup
siap untuk memuji namamu lebih lagi. Yang siap boleh sama-sama sorakan amin. 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 Biar segala pujian, syukur, hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan. Come on. Penuaian telah tiba, sudah siapkah saudara? Lawatan Allah luar biasa, hujan akhir terjadi. Masa pemulihan telah tiba, sudahkah engkau alami? Lawatan Allah luar biasa, kegerakan terjadi. Bersama-sama yuk katakan. Mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dipulihkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersama-sama. Hey! Mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dibangkitkan. Kuasa sudah dicurahkan, umatnya bersuka. Masa penuaian telah tiba, sudah siapkah saudara? Lawatan Allah luar biasa, hujan akhir terjadi. Masa pemulihan telah tiba, sudahkah engkau alami? Lawatan Allah luar biasa, kegerakan terjadi. Bersama mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dipulihkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersorak. Hey! Mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dibangkitkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersuka. Mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dipulihkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersorak. Hey! Mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dibangkitkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersuka. Sama musik memuji Tuhan, come on. Sebab kami percaya di tahun yang baru, tahun penuaian terjadi dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan ya Tuhan. Mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dipulihkan. Kuasa Allah, siap ya, umatnya. Come on. Mujizat Allah Sekali lagi ya. 1, 2, 3. mujizat Allah. Come on. Siap bersorak ya. 1, 2, 1. Mujizat Allah sudah dicurahkan, umatnya telah dinyatakan, umat
punya Allah yang dahsyat. Siapa namanya? Siapa namanya? Tuhan Yesus, amin. Sebab Dialah yang luar biasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Mari beri sorak-sorai yang mulia buat Tuhan Yesus. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Sebab Dia jangan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Kau luar biasa Yesus. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tepuk tangan yang terbaik untuk Biar semua lidah mengaku dan setiap lutut berlutut bahwa Dia adalah Raja dan segala raja. Amin. Mari orang-orang yang diberkati Tuhan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Dia luar biasa. Mari dengan iman lebih lagi. Serukan namanya, Yesus Tuhan. Mari sambil lambaikan tangannya. Dia luar biasa, perkasa
Tuhan namanya. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk kita mendeklarasikan iman. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Haleluya. Firman Tuhan berkata bahwa kita yang mendengar firman Tuhan, mengasihi Tuhan dan beribadah dengan sungguh-sungguh, maka akan mengalami hujan awal dan hujan akhir. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami percaya Tuhan, hujan awal dan hujan akhir itu akan terjadi Tuhan. Kami akan mengalami Tuhan, hujan pertobatan Tuhan, hujan penuaian dan hujan berkat daripadamu Tuhan. Untuk itu kami bersatu hati Tuhan. Utuslah kami Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa Tuhan. Di dalam keluarga kami Tuhan. Di dalam lingkungan kami Tuhan. Di dalam kami bekerja Tuhan. Di dalam bisnis kami Tuhan. Biarlah kami membawa nama Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Menuai jiwa-jiwa. Menyelesaikan amanat agungmu Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami rindu terjadi Tuhan, pertobatan Tuhan. Biarlah setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa Tuhan buat pemimpin bangsa kami, Presiden kami Pak Prabowo dan juga Wakil Pak Gibran Tuhan. Seluruh jajaran kabinet menteri Tuhan, pemerintahan dari tingkat pusat sampai daerah Tuhan. Kiranya hikmat Tuhan, takut akan Tuhan itu turun pada pemimpin bangsa kami Tuhan. Setiap program-program yang dijalankan Tuhan, Tuhan bisa berhasil dan beruntung Tuhan. Biarlah juga Tuhan, kami berdoa buat perekonomian bangsa kami Tuhan. Kurs mata uang yang stabil Tuhan. Dan program pemberantasan korupsi Tuhan bisa berjalan dengan baik dan tuntas Tuhan. Sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang adil, sejahtera Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu Tuhan, gembala sidang kami Tuhan, Pak Niko. Dan gembala terkasih kami, Dr. Yanto Tuhan. Pakai gembala kami ini Tuhan, lebih dahsyat lagi dalam pelayanannya Tuhan. Menjadi teladan buat kami Tuhan. Berkarakter Kristus Tuhan. Dan hidup kami semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Berkati kesehatan kedua hamba-Mu ini Tuhan. Keluarganya aman dalam perlindungan Tuhan. Mari generasi muda yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti melalui ibadah live streaming. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan Kau melihat generasi muda ini Tuhan. Generasi Yeremia Tuhan. Generasi yang Kau janjikan untuk menuai jiwa-jiwa Tuhan. Pakai generasi ini Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Menuai jiwa di marketplace Tuhan, di sekolah, di kampus Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui generasi ini Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan Tuhan. Generasi ini akan mengalami terobosan demi terobosan Tuhan. Mereka akan cerdas, kreatif Tuhan. 10 bahkan 100 kali lipat lebih cerdas dari orang dunia Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berkatakan, amin. Biar mazmur pujian syukur kami naikkan pada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan-Mu atas setiap kehidupan kami Tuhan. Setiap umat-Mu kami datang menyembah Engkau Tuhan Yesus. Bersama-sama kata. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya.
Berikan tepuk tangan saudara-saudara yang bagi Tuhan saudara. Kasih Tuhan, kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Dengan segenap hati nyatakan, tinggikan Engkau Tuhan, tinggikan dirimu. Setiap kami Tuhan Yesus, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari angkat tangan saudara sama-sama. Mari ekspresikan katakan pada Tuhan. Engkau ditinggikan atas hidup setiap kami Tuhan Yesus. Besar dari apapun juga Tuhan. Mengatasi ini komitmen setiap kami Tuhan. Ini janji setiap kami Tuhan. Mari sekali lagi saudara. Engkau yang suami istri, kau berkeluarga boleh bergandengan sama-sama saudara. Janji sama Tuhan, katakan tinggikan dirimu, katakan tinggikan dirimu. Dengar kami Tuhan.
Shalom Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Tentunya kita bersyukur bahwa di hari ini kita masih bisa beribadah, merasakan hadiratnya dan mendengarkan firman Tuhan. Tentunya saya berharap kita semua dalam keadaan baik selalu. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala, para pemimpin yang telah memberikan kesempatan. Dan saya berdoa kiranya firman Tuhan disiapkan bisa meneguhkan kita, bisa menguatkan kita, dan sama-sama kita disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya ajak Bapak Ibu Saudara dimanapun Saudara berada, untuk sama-sama kita bersatu dalam doa sekali lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Bapak yang baik, Bapak yang begitu mengasihi kami, Bapak yang begitu mendengarkan setiap doa dan permohonan kami. Pada hari ini kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan sendiri berbicara dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan. Hamba-Mu terbatas tapi firman-Mu tidak terbatas. Kuasa firman-Mu bisa mengubahkan, bisa menjadi mujizat, bisa menjadi jawaban doa, bisa menguatkan setiap kami. Karena hari-hari ini yang kami butuhkan mungkin kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka hati kami, Roh Kudus, kami undang ambil alih. Bahkan ruangan hati kami yang terdalam sekalipun Roh Kudus yang ambil alih. Biar kami bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin ya. Saya rasa masih dalam semangat awal-awalan tahun. Jadi saya pikir masih dalam momen yang tepat. Saya masih mengucapkan selamat tahun baru 2025. Dan kita sama-sama percaya dan berharap bahwa di tahun ini penyertaan Tuhan lebih sempurna. Janjinya dinyatakan bagi hidup setiap kita. Dan kita percaya bahwa tahun ini adalah tahun penuaian, di mana kita akan menuai seluruh berkat-berkat. Apa yang Tuhan janjikan, apa yang telah kita tabur di masa-masa sebelumnya. Kita percaya tahun ini adalah masa penuaian bagi setiap kita di seluruh aspek dalam kehidupan ini. Ya, amin ya saudara ya. Dan saya percaya kita semua bersuka cita, kita menantikan masa tuaian yang nanti akan tiba dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, firman Tuhan hari ini saya beri judul saudara, The Secret of Standing Strong. Sebuah rahasia bagaimana kita bisa terus berdiri kuat ya. Saya yakin percaya kita mengakhiri akhir tahun 2024 dengan teguh berdiri kuat. Dan saya lebih yakin percaya kita akan terus bisa berdiri kuat mengarungi tahun 2025. Ya, memang banyak ketidakpastian, banyak pertanyaan, banyak kebingungan. Tapi di waktu yang bersamaan ada begitu banyak janji Tuhan yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup saudara dan saya. Makanya penting hari ini kita untuk belajar. Mari kita belajar untuk terus berdiri kuat. Masa boleh berganti, musim kehidupan boleh berganti, apapun bisa terjadi dalam hidup ini saudara. Tapi yakinlah, percayalah, yang Tuhan rindukan bagi setiap kita adalah terus berdiri kuat dalam menjalani kehidupan ini ya. Hari ini kita akan belajar dari sebuah tokoh yang mungkin sudah sering kita dengar, sudah sering kita dibahas berulang kali mungkin oleh hamba Tuhan lainnya. Tapi hari ini kita belajar dari sebuah tokoh yang buat saya pribadi, saya belajar bagaimana kita bisa terus berdiri kuat dalam mengarungi kehidupan ini ya. Kita hari ini akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Daniel. Ya. Sedikit catatan Bapak Ibu Saudara, kalau saudara baca Alkitab saudara mengenai Daniel, sepengetahuan saya atau yang sebanyak yang saya pelajari atau saya sempat research juga, ternyata Daniel itu dipakai Tuhan, dipilih Tuhan untuk bekerja di istana melayani raja itu lebih dari 4 kerajaan. Saya lupa pastinya antara 3 atau 4 kerajaan. Jadi raja berganti raja, musim pemerintahan berganti dengan berbagai macam tantangan ada, tapi tetap Daniel ada di sana berdiri kuat melayani raja, bekerja di istana. Dan saya menarik buat saya, apa sih ternyata yang membuat Daniel bisa terus berdiri kuat, kokoh dalam mengarungi kehidupan itu. Kalau saudara cermati di kitab Daniel itu, ternyata Daniel tidak mudah perjalanannya. Ada begitu banyak ujian, cobaan, tantangan, tapi dia bisa terus berdiri kuat. Dan saya rindu bagi saudara kita sama-sama belajar, termasuk saya. Kita belajar 3 prinsip. Sederhana saja, tapi kalau kita bisa mengerti ini, kita bisa tahu bagaimana kita bisa terus berdiri kuat dalam menjalani kehidupan ini ya. Daniel pasal 1 ayat 17 dan 20. Alkitab berkata demikian. Kepada keempat orang muda itu, 4 orang itu refer kepada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi secara khusus dan spesifik, kita mungkin akan banyak belajar dari tokoh yang bernama Daniel. Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Alkitab catat dengan baik bahwa Daniel itu diberkati Tuhan luar biasa. Daniel dicatat begitu pintar, cerdas, pandai, bijaksana. Bahkan untuk setiap hal yang membuat keputusan pada umumnya atau pada banyak kesempatan, raja itu mintanya kepada Daniel. Karena Alkitab catat Daniel 10 kali lebih cerdas daripada semua orang, bukan orang normal. Semua orang yang berilmu, yang pintar, dia 10 kali lebih cerdas, Bapak Saudara.
Saya masih ingat waktu saya kecil, saya tumbuh di keluarga Kristen. Jadi dari kecil saya sudah terbiasa ke gereja, sekolah minggu. Saya belajar melayani Tuhan di rumah gitu ya. Jadi mama saya suka berdoa pagi atau malam untuk keluarga. Dan saya masih ingat sekali waktu kecil, mama saya sering sekali doa. Kalau doa buat anak-anaknya, termasuk saya atau saudara saya, mama saya itu selalu bilang, Tuhan berkati anakku seperti Daniel, 10 kali lebih cerdas daripada teman-temannya ya. Dan doa yang sama sering juga saya lakukan sama anak saya, putra saya usia 4 tahun. Pada banyak kesempatan kalau kita bisa ada kesempatan doa bersama, karena mungkin karena waktu, kadang saya pulang malam atau istri pulang malam, atau dia sudah kecapean, dia tidur duluan. Tapi pada banyak kesempatan kalau Tuhan izinkan kami doa bersama, seringkali saya juga lakukan doa yang sama. Saya pengen anak saya seperti Daniel, 10 kali lebih cerdas daripada orang-orang atau teman-teman di sekitarnya. Dan saya percaya mungkin ini bisa menginspirasi kita juga ya. Kita rindu keturunan kita, generasi kita, mereka 10 kali lebih cerdas daripada teman-teman ya. Karena ternyata tantangan zaman sekarang ini tidak lebih mudah gitu ya saudara ya. Jadi sedikit tentang Daniel, ternyata Daniel begitu luar biasa. Tapi lepas daripada itu, ada 3 prinsip kita mau belajar lewat kisah Daniel. Bagaimana bisa dia berdiri kuat dalam menjalani kehidupannya. Prinsip yang pertama saudara, yang harus kita ngerti belajar dari Daniel. Prinsip pertama, rahasia untuk berdiri kuat, kokoh, teguh adalah kita harus mengerti bahwa dalam hidup ini tidak selalu semua tentang hasil. Mungkin apa yang saudara pikir hari ini hasilnya baik, saudara pikir ini hasil hari ini. No. Atau mungkin saudara sudah mulai menyerah lewat keadaan saudara hari ini. Tapi saya mau katakan dalam hidup ini, kalau kita mau terus berdiri kuat, saudara harus mengerti bahwa dalam hidup ini tidak semua tentang hasil. Begitu mudah kita memuji seseorang karena keberhasilannya tanpa kita melihat apa yang harus dilaluinya. Dan begitu mudahnya kita meninggalkan seseorang atau menjudge seseorang gagal hidupnya karena kita melihat keadaannya saat itu. Kita tidak melihat backgroundnya, konteksnya. Tapi lewat kisah Daniel hari ini, kalau saudara mau berdiri kuat dalam hidup ini, saudara jangan pernah menyerah lewat keadaan saudara. Dan saudara tidak jumawa dengan apa yang saudara miliki hari-hari ini. Karena saudara harus mengerti bahwa dalam hidup ini tidak selalu semua tentang hasil. Daniel 1 ayat 3-5. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari, dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun. Sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Banyak di antara kita ketika kita baca kitab Daniel atau kita belajar di tokoh Daniel, kita langsung lompat. Dia di istana, Tuhan lakukan banyak mujizat, dia artikan mimpi, dia banyak buat keputusan besar. Tapi kita lupa saudara, ternyata jauh sebelum itu, 3 tahun Daniel harus dididik. Dan kita tahu, namanya dididik itu tidak mudah. Namanya dibentuk, namanya diajarkan, namanya diproses. Itu bukanlah suatu hal yang mudah. Memang Alkitab tidak rinci selama 3 tahun apa yang mereka lakukan. Tapi lewat kata dididik, saya belajar. Pasti namanya dididik, itu dibentuk. Ada pembentukan karakter, ada pendisiplinan, ada koreksi mana benar mana salah. Sama ketika kita sekolah dulu dididik, masuk dalam masa pendidikan, apakah itu 6 tahun, 9 tahun, 12 tahun, bahwa lewat masa itu kita dibentuk. Kita ingat kita sekolah, kita belajar, ada namanya ujian, ada namanya ulangan umum, ada namanya konflik dengan teman-teman kita. Dan itu merupakan bagian dari proses pendidikan. Nah, hari ini saya belajar Bapak Ibu Saudara, keadaan kita hari-hari ini mungkin bukan merupakan sebuah hasil akhir. Mungkin saja kita dalam proses pendidikan sehingga nanti kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Mungkin Bapak Saudara pikir, tapi hidupku hari ini baik, bersyukurlah. Tapi mungkin saudara harus mengerti keadaanmu hari ini yang baik mungkin merupakan tahapan proses pendidikan kehidupan yang saudara telah lalui. Mungkin hari ini saudara pikir, kok hidupku seperti ini? Saudara harus mengerti. Mungkin ini merupakan bagian dalam proses pendidikan. Hingga nanti ketika waktunya Tuhan tiba, kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat kehidupan saudara dan saya. Makanya hari-hari ini
Jangan mudah kita menilai seseorang. Jangan mudah kita menilai kesetiaan Tuhan. Jangan mudah menilai penetapan janji Tuhan hanya lewat kondisi kita hari-hari ini. Tuhan masih sanggup. Tuhan masih jauh lebih berkuasa dan berdaulat atas hidup setiap kita. Yang penting kita harus mengerti. Untuk tetap berdiri kuat dalam hidup ini, kita harus mengerti bahwa dalam hidup ini seringkali tidak selalu semua tentang hasil akhir. Ya, karena ingat Tuhan sedang persiapkan kita mungkin lewat berbagai macam proses. Saya kutip beberapa tokoh di Alkitab, mungkin tokoh-tokoh penting saudara ya. Esther 12 bulan dipersiapkan hanya untuk menghadap raja. Yusuf 13 tahun sebelum mendapatkan promosi sebagai salah satu petinggi di pemerintahan pada masa itu. Abraham 25 tahun menunggu sampai kelahiran putranya. Dan belum kita tahu setelah putranya dilahirkan, Tuhan cobai dia lagi, uji dia lagi untuk persembahkan putranya. Daud belasan tahun menunggu pada saat titik dia diurapi, dipilih untuk jadi raja sampai dia benar-benar menjadi raja seutuhnya. Dan saudara nggak usah tanya apa yang harus dia lalui. Dikejar-kejar, mau dibunuh, dia harus mengumpat, dia harus bersembunyi. Bahkan orang lumpuh. Alkitab catat ada banyak kisah di mana Tuhan menyembuhkan orang lumpuh. Dan itu pun bervariasi. Ada yang menunggu 8 tahun, ada yang sampai 38 tahun. Hanya karena saudara mungkin pikir, Tuhan aku kelihatannya sama dengan dia. Kenapa Tuhan bisa lakukan dia lebih cepat? Ingat, dalam hidup ini, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan banyak tokoh di lainnya. Hampir banyak tokoh yang saya pelajari di Alkitab. Tidak ada sesuatu yang didapat begitu instan, begitu mudah. Karena salah satu, kalau saudara mau ngerti dalam hidup ini, bahwa tidak selalu kita harus menilai hanya melewati hasil akhir. Dan saya diberkati saudara ya. Saya juga belajar dari firman Tuhan atau dari hamba Tuhan lainnya. Nah, pada satu kesempatan waktu saya dengarkan khotbah atau firman Tuhan dari hamba Tuhan lainnya. Dan saya diberkati, saya belajar. Dan saya rindu kita belajar sama-sama ini saudara. Ada satu quote, ada satu statement dari salah satu hamba Tuhan. Dia bilang gini Bapak saudara. Bukan Tuhan yang tidak bisa cepat. Tapi kita yang perlu pelan. Dan hamba Tuhan ini dia berikan analogi seperti ini saudara ya. Kalau saudara ingat gitu ya, mungkin kita yang udah dewasa atau mungkin remaja yang sudah diperbolehkan secara hukum untuk mengendarai mobil, pasti kita ingat. Kalau dulu kita belajar mobil di mana saudara? Di komplek perumahan yang sepi atau kita belajar mobil di jalan tol. Kalau dulu kita belajar mobil, apakah gitu kita belajar lewat oleh orang tua kita atau mungkin kita belajar di tempat pendidikan les mobil, pasti diajarkan untuk jalan pelan-pelan dulu. Bahkan kalau kita ikut les, saya ingat dulu saya ikut les mobil, di sebelahnya itu guidance-nya atau pendampingnya dia bisa gas rem juga di sebelah. Karena dia bisa monitor kalau kecepatan disuruh rem. Dan itu tujuannya. Pertanyaan saya, mobilnya bisa cepat nggak saudara? Apa karena kalau kita belajar mobilnya khusus hanya kecepatannya 0 sampai 10 km? Enggak. Saya yakin percaya mobilnya bisa cepat. Tapi kita disuruh belajar untuk pelan. Hampir tidak pernah saya lihat orang belajar mobil langsung ngebut, langsung cepat. Yang ada apa? Dia kasih lampu hazard untuk mungkin memberi tanda kepada pengemudi di sekitarnya. Hati-hatinya, saya ini masih dalam proses belajar. Karena tanpa kita sadari, ketika kita belajar untuk pelan-pelan ngerem dalam kehidupan ini, kita sedang belajar banyak hal dalam kehidupan ini. Ketika saudara belajar mobil, saudara ngerem, saudara belajar. Oh, kalau mau belok kanan, lihat spion. Kasih sen kanan. Oh, kalau lampu merah artinya belajar untuk berhenti. Oh, dalam hidup ini seringkali apa? Kita harus lihat spion atas supaya bisa tahu apa yang terjadi di belakang sana. Kuncinya adalah saudara, bukan Tuhan yang gak bisa cepat. Tuhan sanggup lakukan segala sesuatu. Tapi seringkali dalam hidup ini, bukan kita terus yang paksakan Tuhan untuk cepat. Tapi kita yang harus belajar untuk pelan-pelan. Kita yang harus belajar untuk menikmati Tuhan di setiap musim kehidupan. Kita yang harus belajar untuk mengerti bahwa dalam hidup ini tidak selalu apa yang kita inginkan Tuhan harus lakukan tepat seperti apa yang kita inginkan. Kita harus belajar untuk mengerti bahwa hidup ini bukan sekedar apa yang hanya saya inginkan. Kalau saudara ngerti prinsip yang pertama, mungkin akan membuat kita, termasuk saya, saudara saya, bisa lebih kuat dalam mengarungi kehidupan ini. Karena kita belajar untuk mengerti, apapun yang terjadi, percayalah, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Percayalah,
kemuliaan Tuhan yang nantinya akan dinyatakan jauh lebih besar daripada setiap pengorbanan, setiap tetesan air mata yang mungkin harus kita lalui hari-hari ini. Kekuatan untuk kita hari ini, saudara, tetaplah bertahan. Ingat akan janji Tuhan. Kalau saudara ragu dalam menjalani kehidupan ini, buka Alkitab saudara, baca Alkitab saudara, pegang janjinya. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Terus kuat, kita lari sepanjang tahun ini. Kita jalan dengan kekuatan yang baru. Kuncinya apa? Nantikan Tuhan. Sabar, belajar untuk pelan, belajar untuk menikmati Yesus lewat segala apapun terjadi dalam hidup ini. Prinsip yang pertama, saudara, untuk belajar berdiri kuat. Ingatlah bahwa tidak selalu semua tentang hasil. Prinsip yang kedua, bagaimana kita bisa terus berdiri kuat dalam menjalani kehidupan ini. Kelihatannya sederhana, saudara, tapi ternyata sangat sulit untuk dilakukan. Yang kedua, belajarlah untuk mengendalikan diri. Seringkali banyak orang gagal dalam hidup ini, termasuk saya. Karena apa? Karena kita tidak mampu mengendalikan diri ini. Atau seringkali banyak orang gagal dalam hidup ini, karena apa? Karena hidupnya hanya terfokus kepada, kok ini gak boleh? Kenapa Tuhan? Terus bertanya-bertanya sehingga dia lupa ada hal yang jauh lebih penting dalam kehidupan ini. Daniel 1 ayat 12-13. Kalau tadi saudara ingat baca di ayat sebelumnya. Jadi waktu Daniel itu dididik, Alkitab catat bahwa dalam masa proses dididik itu di dalam istana, ada pelabur yang memberikan santapan raja dan anggur yang harus diminum. Jadi mungkin karena orang ini spesial, ya mungkin salah satu pemerintahan akan dijalankan atau akan dibantu oleh sekelompok orang ini, ya Daniel dan beberapa orang gitu mungkin ya saudara ya. Jadi mereka harus dapat makanan santapan yang terbaik. Ya tetap catat gitu ya. Daniel 1 ayat 12-13. Kalau saudara pikir boleh gak sih dia menikmati itu? Boleh gak Daniel makan santapan raja dan boleh gak dia minum anggur? Tentunya boleh. Bahkan dia dikehendaki, dia diharuskan untuk menikmati makanan yang sedemikian yang seperti itu. Saat itu Alkitab catat dengan baik. Daniel pilih untuk tidak makan santapan raja dan tidak meminum anggur. Ya. Lalu saat itu petugas bilang, "Enggak bisa. Ini sudah harus seperti ini, prosedurnya, protokolnya. Apa nanti kamu bisa? Ada tugas besar loh." Kan boleh, ini nggak dilarang. Ini memang seperti ini. Dan Daniel mungkin pikir, ya memang boleh. Tapi Daniel bilang apa saudara? Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari. Dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Dia bilang apa? Daripada kita begini, udahlah kita tes saya 10 hari. Saya hanya makan sayur untuk dimakan. Dan air untuk diminum. 10 hari. Lalu lihat bagaimana keadaan saya nantinya. Nah, kita catat dengan baik saudara. Daniel 1 ayat 15-16. Setelah lewat 10 hari. Ternyata perawakan mereka lebih baik. Dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum. Lalu memberikan sayur kepada mereka. Saya tidak bahas artinya dalam sudut pandang kesehatan sayur lebih bagus dari daging. No. Tapi yang saya mau bahas adalah seringkali dalam hidup ini yang membedakan orang yang menang dan orang yang tidak menang adalah kemampuan mereka untuk mengendalikan diri. Kalau saudara ngerti dalam hidup ini, tidak salah kita mengingini sesuatu. Nggak salah Pak Bu. Tunggu saudara pikir, ini kan harusnya boleh. Ini jelas loh, tidak ada aturan dilanggar. Tapi saudara harus mengerti bahwa hidup ini bukanlah sekedar demikian. Ya, tidaklah salah kita mengingini sesuatu. Saudara pengen diberkati Tuhan, tidak salah. Saudara pengen sukses pun tidak salah. Tapi menjadi salah ketika saudara lakukan segala hal untuk menjadi sukses. Ketika saudara korbankan segalanya, keluargamu, hubunganmu, pelayananmu hanya untuk jadi sukses. Saudara mau jadi kaya salah? Tidak. Tapi jadi salah ketika saudara lakukan segala cara untuk jadi kaya. Kuncinya lewat Daniel saya belajar satu hal. Ternyata untuk kita mau berdiri kuat dalam mengarungi kehidupan ini, belajarlah untuk mengendalikan diri. Sekali lagi saya katakan,
Tidaklah salah mengingini sesuatu. Saudara juga nggak salah, saudara mau dapat mujizat apapun Tuhan berikan. Tapi saudara dalam satu titik saudara harus mengerti. Nggak bisa kita selalu paksakan apa yang kita ingini dalam hidup ini. Tapi pada poinnya adalah nggak salah saudara berdoa. Nggak salah saudara mengingini sesuatu. Namun berwaspadalah dalam hidup ini. Yakobus 1 ayat 14 dan 15. Tetapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri. Pada banyak kesempatan mungkin dalam hidup ini. Sesungguhnya seringkali kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi hati-hati saudara. Tidak salah mengingini sesuatu dalam hidup ini. Namun berwaspadalah. Ingatlah saudara ya. Pada banyak kesempatan mungkin sesungguhnya keinginan kita sendiri justru itu yang menjatuhkan kita. Ya. Makanya saya rindu kita belajar Bapak Saudara. Bahwa dalam hidup ini bukan hanya sekedar boleh dan tidak boleh. Tentunya dalam hidup ini ada hal yang boleh dan tidak boleh. Tapi sesungguhnya hidup ini yang Tuhan mau bukan sekedar ini boleh nggak ya Tuhan ya? Ini nggak boleh. Ini kayaknya boleh. No. Tapi sesungguhnya dalam hidup ini yang Tuhan mau adalah apa? Kita cari keseimbangan antara apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Tuhan bukan ciptakan robot yang dalam hidup ini hanya semua kamu nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. No. Dan Tuhan juga tidak menciptakan kita untuk terus dilarang-larang, enggak. Tapi Tuhan mau tunjukkan bahwa ada sebuah keindahan justru di balik setiap larangan. There is beauty in your restriction. Ada sebuah keindahan dalam tatanan kehidupan ini. Sama seperti kita nonton bola, ada aturannya. Kapan bola ditendang, main bola berapa babak. Coba kalau gak ada aturannya, pertandingan bola jadi chaotic, jadi kacau. Coba saudara pikir, gak ada aturan, main bola itu babaknya tidak terbatas. Bayangkan tidak adil bagi yang sudah unggul. Ini kapan berhentinya? Ya, mungkin kita ingat ya ada salah satu insiden sepak bola di tahun lalu. Timnas Indonesia bermain ya. Rasanya kayak waktunya tidak selesai. Dan saya tidak bahas polemik itu. Tapi saya mau katakan adalah dalam hidup ini. Jangan kita fokus kepada kenapa sih Tuhan? Tuhan terus larang apa? Tuhan mau batasi saya? Tuhan gak sayang? No. Tapi kita harus mengerti. Ada sebuah keindahan yang sejati. Lewat larangan dalam hidup ini. Dan bahwa true freedom revealed in the balance between what you can do atau what you cannot do. Bahwa keindahan sejati ini terjadi pada keseimbangan antara apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Saudara harus ngerti bahwa hidup ini bukan sekedar ini boleh gak ya? Oh kata Alkitab boleh saya lakukan. Ya memang tidak salah. Tapi saudara gak bisa seperti itu. Mana boleh, mana gak boleh. No. Tapi saudara harus tahu keseimbangan. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Tuhan gak mau kita tutup diri kita hanya berdiam diri. Baik pada beberapa kesempatan. Tapi pada banyak kesempatan Tuhan juga pengen kita keluar. Kita berdampak, kita jadi berkat, kita lakukan amanat agung. Bahwa hidup ini adalah seyogyanya keseimbangan antara apa yang boleh dan tidak boleh. Tapi kenyataan hari ini dunia saudara. Dia coba bikin blur. Yang boleh jadi seperti tidak boleh. Yang tidak boleh justru jadi seperti boleh. Makanya hati-hati saudara. Pentingnya kita belajar untuk mengendalikan diri supaya kita ngerti apa yang harus kita lakukan hari-hari ini. Saya ambil contoh yang paling sederhana. Bahkan untuk urusan gender, sekarang dunia coba putar balikan begitu banyak terminologi, begitu banyak pemikiran yang mungkin membuat orang salah mengambil jalan dalam hidupnya. Ya, tapi kita harus mengerti dalam hidup ini. Percayalah, ya, percayalah bahwa apapun terjadi dalam hidup ini, ingat bahwa hidup ini jauh lebih pada sekedar apa yang boleh dan tidak boleh. Tapi belajar untuk mengendalikan diri dan mengerti. Carilah keseimbangan apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak harus kita lakukan. Bagaimana kita bisa tahu itu? Intim dengan Tuhan. Dengar tuntunan Tuhan. Mari sepanjang tahun ini kita belajar untuk dengar tuntunannya dan lakukan apa yang menjadi sesuai dengan kehendaknya bagi setiap kita. Prinsip yang ketiga, sebelum saya akhiri firman Tuhan hari ini, dan saya rindu, saya berdoa dan saya berharap kita semua belajar hari ini. Bagaimana kita terus berdiri kuat di awal tahun dan sampai dengan akhir tahun. Apapun boleh terjadi, musim kehidupan boleh berganti, tapi kita bisa belajar untuk terus berdiri kuat. Di poin yang ketiga ini, termasuk buat saya pribadi, saya harus akui bahwa masa-masa ini bukan masa-masa yang mudah buat saya atau mungkin bagi keluarga, atau mungkin bagi banyak di antara kita saudara. Tapi kita harus mengerti dalam hidup ini. Prinsip yang ketiga, untuk kita terus berdiri kuat adalah tidak semua terjadi seperti yang kita inginkan. Bahwa dalam hidup ini pada akhirnya kita harus mengerti
tidak semua harus terjadi seperti apa yang kita mau, seperti apa yang kita doakan, seperti apa yang kita harapkan. Mungkin Tuhan jawab doa kita, ya. Mungkin Tuhan lakukan tepat apa yang seperti kita inginkan. Bisa Tuhan jauh lebih dari sanggup. Tapi kita harus mengerti juga dalam hidup ini. Mungkin ada banyak kesempatan atau banyak peristiwa dalam hidup ini. Yang Tuhan ingatkan bahwa kita harus mengerti. Bahwa tidak semua harus terjadi seperti yang kita inginkan. Saudara ingat bahwa Daniel itu ternyata raja berganti raja, terus dipakai Tuhan, dipilih untuk bekerja dalam istana. Ada satu titik. Orang-orang di sekitarnya sudah mulai jenuh, sudah mulai bertanya, ada apa sih? Kenapa orang ini? Dan mereka mulai cari-cari kesalahannya. Pada awalnya mereka nggak ketemu. Apa ya? Sebab pada satu kesempatan mereka ketemu. Mereka bilang sama raja, Raja, yuk kita bikin peraturan bahwa dalam 30 hari ke depan tidak boleh ada yang menyampaikan doa permohonan kepada siapapun kecuali kepada raja. Tidak boleh ada siapapun yang mungkin doa kepada ilah, kepada Allah, kepada dewa atau kepada orang lain selain raja itu tidak diperbolehkan. Alkitab catat Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Kita tahu ceritanya, ternyata raja mengeluarkan peraturan itu, surat itu. Dan Daniel tahu pada titik ini habis sudah. Karena kita tahu apa yang biasa Daniel lakukan. Dia selalu berdoa. Dia menyampaikan permohonannya kepada Tuhan. Ya, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Alkitab catat dengan baik. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka dari area Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Lihat saudara ya. Seperti yang biasa dilakukannya. Saya tanya saudara. Begitu Daniel dengar ini, di tengah keputusasaannya, pasti dia bingung apa yang harus dia lakukan. Dia tahu ancaman hukumannya kalau dia gagal memenuhi peraturan ini. Dan kita tahu mungkin merupakan salah satu kisah terbesar gitu ya. Dia masuk ke Goa Singa dan lain sebagainya. Dia tahu. Ini titik akhir dalam hidupnya. Kita catat apa? Dia masuk ke rumahnya. Dia naik ke atas. Dia berlutut. Dia berdoa. Dia memuji Allahnya. Tapi hebatnya Alkitab. Alkitab nggak stop di situ. Alkitab kasih tanda apa? Seperti yang biasa dia lakukan. Artinya apa? Daniel terbiasa melakukan ini. Berlutut, berdoa, memuji Allahnya. Pertanyaan saya saudara. Waktu Daniel diproses, dididik, dibentuk, saya yakin percaya. Dia juga berlutut, berdoa, memuji Allahnya. Waktu Daniel dalam istana menikmati berbagai macam fasilitas, mungkin dia diberikan kekuasaan, apa yang dia lakukan? Dia tetap berlutut, berdoa, memuji Allahnya. Bahkan sampai akhir titik di mana mungkin keputusasaan, kebingungan, kemustahilan yang ada. Apa yang dia lakukan? Dia tetap berlutut, berdoa, memuji Allahnya. Mungkin saudara pikir, Tuhan, kok saya sedang diproses, saya sedang dibentuk Tuhan, saya nggak tahu harus ngapain, saya nggak kuat. Saudara ingat apa yang bisa saudara lakukan? Berlutut, berdoa, memuji Tuhan. Mungkin saudara pikir, hari ini hidupku baik. Oh Tuhan begitu baik, Tuhan mengasihiku, Tuhan berkatiku. Yes. Tapi saudara ingat, bahkan di tengah hal-hal yang baik terjadi dalam hidupmu, masih ada saudara yang bisa lakukan. Berlutut, berdoa, dan memuji Tuhan. Mungkin saudara pikir ini rasanya sudah akhir daripada segalanya. Aku bingung, aku rasa ini sebuah tembok besar, seakan semua pintu tertutup. Tapi ingat saudara, masih ada saudara yang bisa lakukan. Berlutut, berdoa, dan memuji Tuhan. Karena tanpa kita sadari, lutut yang ditekuk, doa yang dinaikkan, pujian yang ditinggikan kepada Tuhan, sanggup merubah hasil akhir dalam kehidupan ini. Saya akhiri firman Tuhan saudara.
dengan sebuah statement. Saya pun diberkati dan saya rindu kita semua sama-sama belajar. Ini juga untuk saya, saudara. Hanya karena saya berdiri di sini, saya melayani Tuhan, bukan berarti semua terjadi baik. No. Saya pun juga belajar. Saya sampaikan ini supaya kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara ingat ya, ketika tangan tidak lagi kuat, akan tiba waktunya, saudara. Inilah kehidupan. Akan tiba waktunya bahwa mungkin tangan ini tidak lagi kuat. Tangan yang biasa kita andalkan untuk bekerja, tangan yang biasa kita andalkan, akan tiba waktunya ketika tangan ini tidak lagi kuat, saudara. Untuk apapun yang terjadi, akan tiba masanya ketika tangan ini tidak lagi kuat. Akan tiba waktunya ketika pikiran ini tertutup. Akan tiba masanya ketika saudara pikir rasanya ini udah gak ada jalan lagi, teman-teman tinggalkan saya, semua pintu tertutup, rasanya saya gak tahu mau apa. Mungkin akan tiba waktunya. Saya tidak doakan artinya semua terjadi, no. Tapi mungkin hanya ingat peringatan bagi setiap kita, saudara. Mungkin akan tiba waktunya ketika tangan ini tidak lagi kuat. Ketika mungkin pikiran ini tertutup. Ketika mungkin rasa ini, hidup ini pengen menyerah. Mungkin saudara bingung. Tapi lewat belajar kebenaran firman Tuhan ini, saudara harus ingat. Ingatlah, kalau saudara masih bisa berlutut. Apapun yang saudara hadapi hari-hari ini, atau mungkin di awal tahun ini. Ingat, saudara. Baik buruk apapun terjadi dalam hidup ini. Ketika tangan tidak lagi kuat dan pikiran tertutup. Ingatlah, saudara. Kalau kita masih bisa berlutut. Dan saya rindu apa yang Daniel bagikan bagi setiap kita lewat kisahnya. Berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Kiranya apa yang kita lakukan itu boleh menguatkan kita, menyegarkan kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang menguatkan, meneguhkan setiap kami. Yang mengingat kami untuk berdiri kuat sepanjang tahun ini. Musim kehidupan boleh berganti, tapi Tuhan ingatkan untuk terus berharap bersandar hanya kepada Tuhan. Kami serahkan sepanjang hidup ini dalam tangan Tuhan. Tuhan yang ambil bagian, Tuhan yang bekerja dengan cara yang ajaib, dan Tuhan akan singkapkan kemuliaan lewat apapun terjadi dalam hidup ini. Tuhan ingatkan kami terus untuk selalu berserah, berharap, dan memiliki iman yang kokoh dan teguh hanya kepada-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada PDP Juan Alexander Lesmana Bekom yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya V Live Streaming hari Minggu 26 Januari 2025 pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pendeta Rora Montonejaya MSC. Ibadah Minggu tanggal 26 Januari diadakan di GBPRJ pukul 7, 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso BSC. GB Interkon pukul 7, 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Pukul 16 dan 18 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Stefan J. Saputra SMTH. GB Alam Sutra Mall pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD. Pukul 11 dan 14 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. GB PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Randy Junaidi BSC. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Juan Alexander Lesmana Bekom. GB PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Tin Setiawati Bekom. GB HCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Roy Brutus Purwadi SSPD. GB San Moritz pukul 9, 11 dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Hartono SE. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. Ibadah Raya onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemulihan anak secara onsite. Ibadah tayang ulang atau rerun dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandarin Service dan 2PM yang profesional and couple service dapat diikuti melalui YouTube di channel GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening persembahan CK7 BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 206 333 8222 atas nama GBI PRJ.
Unit pengajaran CK7 akan melaksanakan wisuda Kom 100, 200, dan 300 CK7, batch 8 sampai dengan 12 secara onsite, yang akan dilakukan di 4 cabang sebagai berikut. GB St. Moritz hari Minggu 26 Januari 2025 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Registrasi peserta wisuda dapat dilakukan di WA Group masing-masing batch. Sehubungan dengan libur nasional Isra Miraj dan Chinese New Year, maka diinformasikan sebagai berikut. Mulai hari Senin 27 sampai dengan hari Rabu 29 Januari 2025, untuk kantor OTP CK7 wilayah Timur dan Barat, doa fajar, Bible study, KUL, dan KOM diliburkan. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Unit pengajaran CK7 kembali membuka kelas KOM 100, 200, dan 300 online, dimulai pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 8 Januari sampai dengan 4 Februari 2025. Bagi Bapak Ibu yang ingin memperdalam isi Alkitab, dapat mengikuti kelas tersebut dan harap dapat segera mendaftarkan diri. Untuk pendaftaran dapat melalui website www.gbprj.org atau dapat mendaftarkan diri di counter sekretariat pada hari Minggu di gereja masing-masing cabang sesuai tempat Bapak Ibu beribadah. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, Facebook, maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom saudara, beberapa dari kita mungkin pernah merasa ada hambatan dalam pertumbuhan iman, sehingga kita sering mempertanyakan, apakah saya sudah mengalami pertumbuhan iman? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang bertumbuh harus disengaja. Max Lucado pernah berkata, Tuhan tidak pernah berkata bahwa perjalanan hidup kita akan mudah, tapi Dia berjanji pada saat kita tiba, kita akan merasa bahwa semuanya jadi layak. Kata-kata di atas mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah berjanji perjalanan iman kita akan mudah, tapi Ia berjanji bahwa pada akhirnya semuanya akan sepadan dengan perjuangan dalam perjalanan hidup kita. Lalu, apa peran Tuhan dalam pertumbuhan kita? Roma 8 ayat 28-30 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dari 3 ayat ini, kita bisa melihat ada 5 peran Allah dalam pertumbuhan iman kita. Yang pertama, Tuhan yang memilih. Kita adalah orang-orang pilihannya, kita harus meresponi Dia dengan datang padanya. Yang kedua, Tuhan yang menentukan. Dari tujuan, arah, sasaran yang dipercayakan kepada kita, yaitu untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yang ketiga, Tuhan yang memanggil. Ia mengundang kita untuk mendekat. Dari perspektif lainnya, Ia memanggil nama kita, kita dikenal olehnya, dan bukan orang asing bagi Allah, Raja segala raja. Yang keempat, Tuhan yang membenarkan. Saat kita mendekati Tuhan, kita butuh dibenarkan. Justifikasi diberikan dalam iman akan korban salib Kristus. Keselamatan itu hasil pemberian dalam iman. Yang terakhir, Tuhan yang memuliakan. Tuhan menganugerahkan kemuliaan kepada siapa Ia berkenan. Bila perkenanan ada, maka kemuliaan diberikan. Di bagian inilah perjuangan kita menjadi penting. Dalam hidup ini, kita juga harus bekerja sama dengan Roh Kudus dalam pertumbuhan iman kita. Roh Kudus yang adalah roh kemuliaan diberikan kepada orang percaya.
Bukan hanya untuk memberikan kuasa menjadi saksi, tetapi Roh Kudus yang memampukan kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging orang percaya. Selain mematikan perbuatan daging kita, Roh Kudus juga menyertai di dalam berjuang menanggung penderitaan sebagai orang Kristen. Apa saja sih perjuangan kita sebagai orang percaya? Yang pertama, berjuang melawan dosa. Contohnya, penipu yang tidak menipu lagi, pembohong yang berjuang untuk jujur. Yang kedua, berjuang melawan keinginan daging. Contohnya, tidak membeli barang sel yang tidak perlu, melawan godaan gengsi. Yang ketiga, berjuang melawan keinginan dunia. Contohnya, tidak menggunakan cara-cara dunia untuk mencapai tujuan, tidak harus kaya untuk sukses. Yang terakhir, berjuang karena menderita atas nama Tuhan. Contohnya, siap dijauhi oleh orang lain karena hidup dalam kebenaran, siap menderita karena nama Kristus. Kita percaya dengan penyertaan dari Roh Kudus, kita mampu untuk berjuang menanggung penderitaan-penderitaan tersebut. Karena ketika kita memilih untuk menjadi Kristen, sudah otomatis kita juga akan memikul salib Kristus. C.S. Lewis pernah berkata, "Jika Anda menginginkan sebuah agama yang membuat Anda merasa nyaman, maka saya sangat tidak menganjurkan kekristenan. Oleh sebab itu, dengan berbagai perjuangan dan ketidaknyamanan yang kita hadapi sebagai orang percaya, pertumbuhan harus disengaja. Setiap perbuatan yang orang percaya lakukan bisa berujung pada dua hal, yaitu bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus atau kebalikannya, semakin menjauh dari Kristus." Saya berdoa bahwa kita semua bersepakat dengan Roh Kudus untuk mau bersama-sama diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Memang memutuskan untuk berubah menjadi seperti Kristus tidak mudah, tapi Yesus memberikan janji bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Segala puji dan hormat hanya bagi Dia. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua.